Mana. Jadi saya perlu menjelaskan satu hal ya sebenarnya. Jadi saya itu berasal dari filsafat komputer. Apa sih sebenarnya filsafat komputer? Filsafat komputer itu sebenarnya adalah filsafat yang saya kembangkan sendiri, di mana saya ngambil konsep yang namanya komputer, di mana teknologi yang kita ciptakan dengan efisien tapi juga punya dampak sendiri ke kita, di mana teknologi ini kita buat untuk menyelesaikan masalah. Teknologi ini kita buat untuk menyelesaikan masalah. Jadi setiap masalah kita itu dapat diselesaikan oleh teknologi yang kita ciptakan itu, yaitu komputer. Masalahnya adalah kita bukan yang membuat komputer. Kita juga nggak membuat kita nggak membuat matematika, kita kita nggak buat matematika, kita nggak buat bahasa, kita nggak buat bahasa, kita nggak buat baju, kita nggak buat kita nggak buat kita nggak buat manufakturnya manufakturnya di mana komputer ini itu dibuat dan diciptakan seperti apa. Sebenarnya ini kata-kata dari Steve Jobs, di mana dia itu berkata pada dirinya sendiri di masa di mana dia itu mau meninggal sebenarnya. Oke, kita kita coba coba cek ya, kita kita coba carilah. Iya, secara esensi, ya, di mana Steve Jobs itu memang bilang seperti itu, kerendahan hati, humility, kolaborasi lintas generasi. Manusia itu menciptakan dan mengekspresikan kreativitasnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah diciptakan oleh orang lain sebelum mereka, di mana mereka berdiri di atas bahu raksasa. Kita lahir di dunia tanpa menciptakan bahasa, matematika, pakaian, atau hukum manufaktur. Kita hanya menggunakan warisan pengetahuan yang telah diciptakan oleh orang-orang sebelumnya, di mana komputer itu sebagai sepeda bagi pemikiran, di mana Steve Jobs itu sering menganalogikan komputer sebagai bicycle for our mind, di mana komputer adalah tools, alat yang paling luar biasa yang pernah diciptakan manusia untuk melipat gandakan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Kontribusi kembali ke sumur, di mana karena kita telah meminum air dari sumur yang digali oleh orang lain, menggunakan bahasa, matematika, dan teknologi yang sudah ada, tugas kita adalah menciptakan sesuatu yang berguna untuk dimasukkan kembali ke dalam sumur atau kebudayaan manusia tersebut. Di mana struktur pemikiran filsafat teknologi jika dibedah secara struktural itu sama seperti teknologi komputer ya, bekerja melalui lapisan-lapisan kontribusi manusia, mulai dari abstraksi dasar di mana ada matematika, logika biner, bahasa yang diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu, infrastruktur fisik, ada manufaktur silikon, perangkat keras, dan listrik yang diciptakan oleh industri global. Pada akhirnya, solusi akhir, perangkat lunak atau aplikasi yang kita buat hari ini ada untuk menyelesaikan masalah spesifik, di mana kontribusinya itu kita buat saat ini. Jadi, kita ada di poin ketiga, yaitu solusi akhir. Nah, itu yang mendasari
terciptanya filsafat komputer atau filsafat teknologi. Di mana kita itu melihat teknologi itu bukan sebagai tujuan. Jadi teknologi itu bukan tujuan kita. Teknologi bukan tujuan kita. Ketika saya bahas project saya sendiri, itu ada ratusan, ada ratusan, ada ratusan yang pada akhirnya itu berkembang pada kemampuan saya berpikir, di mana fokus saya itu bukan bagaimana membuat sebuah aplikasi atau sistem yang canggih, tapi lebih sering kepada bagaimana ngebuat sebuah sistem yang membuat manusia tidak perlu mengulangi pekerjaan yang sama. Contohnya, di saat kita mau membuat seseorang itu bisa efisien dalam bekerja, kita perlu memikirkan cara untuk dia itu bisa lebih efisien. Contohnya seperti ini, ketika ada seseorang yang keluar dari sebuah perusahaan, orang baru itu tidak perlu belajar dari nol, di mana kita sudah punya aplikasi atau sistem yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Jadi tidak ada pengajaran yang dimulai dari nol, karena kita punya jejak proses dari awal sampai akhir. Itulah yang saya sebut sebagai filsafat komputer. Ini sudah masuk filsafat teknologi sebenarnya. Teknologi itu sebagai memori organisasi. Tapi saya juga merasa bahwa komputer sendiri itu juga menjadi masalah, juga masalah. Komputer juga masalah. Di mana saya saya berpendapat, berpandangan, kalau semua hal itu bisa diotomatisasi atau dikerjakan secara otomatis, maka kita punya masalah di sini, kegelisahan lah. Ketika semua otomatis, jangan-jangan manusia malah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dan itu sudah saya bahas di channel saya yang sebelah, di mana itu membahas tentang ini. Tapi nggak sedalam ini ranah berpikirnya. Karena ini bakalan jadi konten panjang, maka saya bahas ini. Nah, channelnya itu Podo Weruh Crew. Kalau kalian kepengen cari ini. Nah ini, Podo Weruh Crew. Ada 347 subscriber ya, untuk saat ini. Semoga insya Allah bisa lebih banyak lagi, dan bisa mendapatkan view yang lebih banyak, karena ini sudah nggak saya, apa namanya, buat video baru di sini, karena saya ingin fokus di tempat lain lah. Dimana contohnya di zaman ini, kita itu punya AI canggih. Kita bisa membuat AI menjawab pertanyaan mahasiswa secepat dan seefisien mungkin, dan itu jelas. Tapi kalau mahasiswa itu tinggal copy paste kemudian submit, apakah itu punya kemampuan berpikir kritis di dalam situ? Maka teknologi berhasil untuk yang namanya menciptakan efisiensi, tapi pendidikan gagal untuk menciptakan manusia-manusia yang berpikir kritis. Maka pendekatan saya untuk mengajar itu cenderung pada learning by doing, di mana saya nggak bakalan bahas tentang yang namanya masalahnya apa dan lain sebagainya, karena kita harus berpikir kritis di situ. Kita harus memahami prosesnya gimana,
baru kita bahas teknologinya. Bahkan gagasan saya itu tentang sistem, di mana sebenarnya kita sebagai manusia itu boleh ketat sebagai default, tapi kita juga harus fleksibel sebagai pengecualian. Sales tidak boleh sembarangan loncat. Contohnya sales tidak boleh loncat, meloncati tahap yang sudah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan manajer dan admin boleh melakukan proses bypass atau proses loncat dengan alasan yang tercatat. Itu sebenarnya bukan sekedar bagaimana kita itu merancang atau mendesain sebuah user experience atau kenyamanan pengguna, tapi ada prinsip di baliknya, di mana sistem itu punya andil di mana membantu manusia menjaga disiplin, tetapi tidak boleh menganggap manusia sebagai mesin. Kalau sistem terlalu bebas, prosesnya kacau. Kalau sistem terlalu kaku, realitas manusia tidak terakomodasi. Jadi, struktur ditambah kebebasan, ditambah akuntabilitas, itu sudah menjadi filosofis. Di mana saya juga melihat kecenderungan dampak baliknya, di mana saat manusia menciptakan komputer, internet, media sosial, AI, dan otomatisasi, kita melihat bahwa dunia itu lebih mudah. Tetapi setiap teknologi kemudian membentuk kembali manusia yang menggunakannya. Di mana komputer mempercepat pekerjaan kita, tapi manusia itu dituntut bekerja lebih cepat. Internet mempermudah komunikasi, tapi manusia pada akhirnya harus selalu tersedia. Media sosial mempermudah proses publikasi kita, tapi manusia menjadi pengejar algoritma. AI mempermudah kita berpikir, tapi manusia berpotensi berhenti berpikir. Jadi hubungan manusia dan teknologi bukan pada manusia dan teknologi, melainkan manusia menciptakan teknologi, teknologi mengubah manusia, manusia mulai beradaptasi dan menciptakan teknologi baru. Itu adalah sebuah siklus, sebuah lingkaran. Di mana saya juga punya filsafat di sini, di mana teknologi itu harus membuat manusia lebih mampu, bukan membuat manusia tidak mampu tanpa teknologi. Ini perbedaan tipis ya, di mana di permukaan, tapi jauh sekali di dalam filosofisnya, di mana kita boleh menciptakan kalkulator yang membuat kita menciptakan atau menghitung hal yang lebih kompleks, bukan membuat kita lupa dengan cara kita menghitung perkalian. AI seharusnya membantu guru membuat materi lebih baik, bukan menggantikan proses mereka mengajar. Bukan membuat bukan sekedar mengikuti tombol di mana ada next, 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 kemudian close. Setiap perusahaan seharusnya menyimpan pengetahuan, bukan hanya menyimpan data. Jadi, filsafat komputer itu bukan sebuah label keren ya, di mana ini adalah persimpangan antara computer science, engineer, edukator, dan filosofi dengan satu pertanyaan besar. Kalau manusia menciptakan teknologi untuk mengendalikan dunia, siapa yang mengendalikan manusia ketika teknologi itu sudah menjadi bagian dari dunia ini? Monggo dijawab.